Pelatih Irak waspadai motivasi ekstra timnas Indonesia U23, sebut mereka didukung pengusaha besar. Timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan Irak di final playoff Piala Asia U23 untuk memperebutkan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Kedua tim akan bentrok di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 2 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Irak U23, Radi Sanishi, memprediksi Indonesia akan tampil penuh motivasi di pertandingan tersebut. Selain dukungan penuh dari para supporter yang datang ke stadion, Radi Shenashil mendengar kabar jika ada seorang pengusaha yang khusus datang ke Qatar untuk memberi dukungan finansial. Meski tak spesifik siapakah pengusaha yang dimaksud, ucapan tersebut tampaknya tertuju ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 melalui Erick Thohir sebelumnya memang sempat mendapat suntikan dana segar dari 23 pengusaha beberapa waktu lalu. 23 pengusaha itu masing-masing memberikan 1 miliar untuk skuad Garuda Muda. Tim Indonesia mempunyai motivasi yang besar dengan dukungan supporter yang besar, kata Radi Shenashil dalam konferensi pers usai pertandingan Rabu 1 Mei 2024. Kami bahkan mendengar ada pengusaha yang datang berkunjung ke Qatar untuk mendukung tim Indonesia secara finansial dan lainnya, imbuhnya. Kendati demikian, pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan bahwa semua hal tersebut seharusnya tak menjadi hambatan untuk timnya. Radi Shenashil pun mengatakan staf kepelatihan Irak U23 telah berupaya untuk membawa suasana tim move on dari kekalahan kontra Jepang di semifinal. Para pemain Irak U23 pun dipastikan Radi Shenashil akan tampil maksimal demi meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Kami berusaha menarik pemain kami sebisa mungkin untuk tidak memikirkan pertandingan terakhir kami melawan Jepang. Kami mencoba membuat mereka fokus pada pertandingan berikutnya, yang semoga menjadi tiket kami menuju Olimpiade Paris, ujar Radi Shenashil. Kami berusaha mengurangi semua tekanan yang mungkin mereka rasakan di pertandingan secara umum. Namun secara khusus di pertandingan terakhir melawan Jepang, kami mencoba menenangkan mereka. Kami ingin mereka kembali ke situasi normal dan bermain seperti biasa, sambungnya. Stadion Abdullah bin Khalifa bukan kendala. Pada kesempatan yang sama, Radi Shenashil mengaku tidak khawatir juga versus Indonesia akan tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Indonesia, ini akan menjadi laga kelimanya tampil di stadion berkapasitas 10.000 penonton tersebut. Sebelumnya, skuad Garuda Muda sudah 4 kali memainkan laga di Stadion Abdullah bin Khalifa selama gelaran Piala Asia U23 2024. Ketika tampil di stadion tersebut, Garuda Muda sempat kalah dari tuan rumah Qatar sebelum sukses meraih 3 kemenangan beruntun, yaitu saat melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan di perempat final. Sayangnya, magis Indonesia Abdullah bin Khalifa terhenti ketika Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan di laga semifinal. Kendati Indonesia U23 sudah akrab dengan stadion yang menjadi markas tim Al Dohail SC itu, Radi Shenashil tak mau ambil pusing. Saya sudah katakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa, ya, stadionnya harus berbeda dari yang pernah kami mainkan. Jepang telah bermain di Stadion Al-Sadd, misalnya, lebih dari 1 kali, kata Radil. Namun, kami tidak akan membiarkan hal ini menghentikan kami. Hal ini tidak akan menjadi kendala bagi kami, sambungnya. Berbeda dengan Indonesia, selama gelaran Piala Asia U23 2024, Irak memang selalu berganti-ganti venue pertandingan. Singa Mesopotamia, julukan tim Irak, lebih sering bermain di Stadion Al-Janoub Al-Wakra, Qatar. Radil pun mengisyaratkan timnya akan di Jafu, sama seperti pada Piala Asia U23 edisi 2016 lalu. Kala itu, Irak berhasil lolos ke Olimpiade Rio de Janeiro, usai menjadi peringkat ketiga setelah mengalahkan Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan. Hal ini seharusnya tidak menjadi hambatan bagi kami. Hal ini tidak boleh menghentikan kami. Kami sudah pernah lolos ke Olimpiade Rio dari stadion khusus ini sebelumnya, jadi kami bisa melakukannya lagi, ungkap Radil. Irak diterpa cedera. Irak bakal kehilangan jasa sang gelandang yang juga bisa main sebagai penyerang, Salem Ahmed, saat menghadapi timnas U23 Indonesia. Menurut laporan Shafaq, Irak Salem Ahmed menderita cedera ketika melawan Jepang dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Salem Ahmed ditarik keluar karena menderita cedera pada menit ke-34. Sebelumnya, dia telah bermain 3 laga bersama Irak di Piala Asia U23.
menorehkan 2 start dan turun selama 105 menit, namun belum mencatatkan satupun gol atau assist. Sekarang kami harus bekerja dengan fisik para pemain, kata Shanaishil, dikutip Kompas.com dari laman resmi AFC. Kami mengalami masalah dengan munculnya sejumlah cedera dan kami harus mengganti pemain, lanjutnya. Lebih lanjut, pelatih berumur 57 tahun itu mengakui bahwa timnas U23 Indonesia memiliki kualitas bagus. Shanaishil pun meyakini timnas U23 Indonesia bakal memberikan perlawanan tak mudah untuk Irak. Kami tahu Indonesia adalah tim yang sulit dikalahkan, ungkap pelatih kelahiran Baghdad tersebut. Indonesia termasuk 4 tim teratas karena tampil bagus di fase grup, lanjut dia. Namun kami berharap bisa bermain melawan timnas Indonesia dan meraih kemenangan, kata mantan pelatih Al-Zawra itu. Sekadar informasi, laga perebutan peringkat ketiga di Piala Asia U23 ini menjadi perebutan tiket untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Peringkat ketiga di Olimpiade Asia U23 2024 akan lolos ke Olimpiade dan menempati grup B yang telah dihuni Argentina, Maroko, dan Ukraina. Sementara itu, tim yang kalah dalam perebutan tempat ketiga akan memainkan laga play-off kontra peringkat keempat di Piala Afrika U23 2024, Guinea. Duel menghadapi Guinea direncanakan bergulir di Paris 9 Mei mendatang.